Camera, Rolling. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi menggunakan metode waterfall dan juga incremental. Sebelum itu, marilah kita perkenalan dulu. Nama saya David Tonta. Nama saya Joyce Dio. Nama saya Ahmad Rafi Badi. Nama saya Bilan Islam. Oke, lanjut. Apa itu metode waterfall? Metode waterfall adalah pendekatan awal dalam SDLC yang digunakan dalam pengembangan perangkat guna. Adapun metode ini pertama kali digunakan di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tanggal 29 Juni 1956 oleh di Washington. Selanjutnya adalah proses pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem atau requirement analysis. Jadi di sini mengumpulkan dan mendedikasikan data kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk sistem informasi yang akan dibangun. Selanjutnya desain sistem atau sistem and software design. Di sini merancang struktur dan analisis sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Dan ada lagi implementasi atau implementation, menerjemahkan desain ke dalam kode pemrograman yang berbeda. Selanjutnya adalah integration testing. Jadi integration testing ini bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain fungsional dari aplikasi yang akan berjalan dengan baik atau tidak, dan operasional perawatan. Dalam operasional perawatan, setelah sistem selesai dan digunakan, tahap ini meliputi dukungan, perbaikan, pembangunan, dan sistem yang sudah berjalan. Selanjutnya kelebihan metode waterfall. Yang pertama adalah workflow yang jelas. Workflow yang jelas adalah dengan menggunakan model SDLC jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Yang kedua adalah hasil dokumentasi yang baik. Hasil dokumentasi yang baik ini pengertiannya, waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap tim secara cepat dan akurat. Yang ketiga adalah dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tentu saja dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan model ini. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Next. Kekurangan metode waterfall. Yang pertama, kesulitan dalam mengakomodasi perubahan. Penjelasannya, ini adalah kekurangan terbesar. Setiap fase membeku setelah selesai. Jika ada perubahan requirement di tengah atau akhir proyek, sangat sulit dan mahal untuk kembali ke fase sebelumnya. Misalnya dari fase pengodean kembali ke fase desain. Yang kedua, klien tidak melihat produk hingga akhir proyek. Penjelasannya, klien hanya melihat
produk yang sudah jadi di akhir siklus hidup pengembangan. Tidak ada versi fungsional yang dapat diuji hingga tahap pengujian dimulai. Yang ketiga adalah risiko tinggi dan ketidakpastian. Karena tidak ada produk yang bekerja hingga akhir, semua risiko terkumpul dan baru terungkap pada fase pengujian. Ini memasang bom waktu di proyek. Dan yang keempat, kurangnya fleksibilitas dan literasi. Penjelasannya, model ini berasumsi bahwa semua kebutuhan dapat didefinisikan dengan sempurna di awal. Pada kenyataannya, kebutuhan seringkali berkembang dan menjadi lebih jelas seiring berjalannya proyek. Dan yang kelima, pengukuran progres yang sulit. Penjelasannya, progres diukur berdasarkan penyelesaian dokumen seperti SRS, desain doc, bukan berdasarkan perangkat lunak yang benar-benar bekerja. Menyelesaikan desain bukan jaminan bahwa pengkodean akan berjalan lancar. Contoh aplikasi yang menggunakan metode waterfall di dunia nyata. Yang pertama yaitu sistem embed dan kontrol perangkat keras. Contohnya perangkat lunak untuk mesin MRI, sistem pengereman mobil seperti ESP atau ABS, kontrol lampu lalu lintas atau firmware pada microwave dan mesin cuci. Alasannya persyaratan sangat jelas dan tidak berubah. Keandalan dan keselamatan adalah prioritas. Setiap tahap harus diselesaikan dan didokumentasikan dengan sempurna sebelum melanjutkan perubahan setelah produksi sangat mahal dan berisiko. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak untuk regulasi ketat. Contohnya software untuk sistem perbankan seperti core banking, software proses pajak atau sistem untuk kontrol lalu lintas udara seperti air traffic control atau ATC. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, dari audiens ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin berpendapat? Boleh? Dari Mas Vigas? Apa izin bertanya ya, sebelumnya kan itu ada semacam workflow gitu, workflow katanya ya di slide sebelumnya ya. Nah itu workflow itu kayak gimana sih? Oke, jadi Mas Vigas bertanya tentang workflow ya? Ya. Oke, mungkin ada yang lain dari Mas Aga? Oke, baik. Boleh saya slide ke sebelumnya? Boleh. Nah, itu tertulis contoh pengaplikasiannya di dunia nyata ya. Baik, ya. Untuk sistem embed dan kontrol perangkat keras. Nah, apa yang dimaksud mesin MRI? Mesin MRI. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi apa? Boleh. Oke, tadi. Oke. Boleh. Itu sistem embedded itu seperti apa ya? Sistem embedded. Oke. Yes. Ya. Mungkin 3 pertanyaan tadi. Adakah yang dari yang lainnya ada pertanyaan awal? Sudah cuma 3 ini? Oke. Saya saja. Boleh. Oke. Nggak apa-apa, Nah. silakan. Itu tertulis firmware pada microwave dan mesin cuci. Nah, itu maksudnya apa ya? Yang dimaksud firmware pada microwave dan mesin cuci? Oke. Mungkin bisa jelaskan atau tambung dulu. Oke, nanti kita tampil dulu. Yang pertama tadi Mas Vigas bertanya tentang Workflow. Workflow. Yang kedua, Tentang embedded system itu. Embedded system workflow. embedded system. Oke, baik, mungkin kita tampung terlebih dahulu. Lebihnya kita akan lanjut lebih dalam lagi. Aku MRI mesin cuci. Lanjut. Baik, lanjut. Nah,
Apa itu metode instrumental? Metode instrumental adalah strategi pengembangan perangkat lunak di mana produk dibangun secara bertahap melalui serangkaian siklus atau bagian-bagian yang disebut instrumen. Untuk membuat atau menemunya tidak ada satu orang pun yang secara resmi dikreditkan sebagai penemu. Tunggal dari metode instrumental, konsep ini berkembang secara alami sebagai respon terhadap kelemahan metode watermark yang kaku. Asal-usul konsep gagasan untuk mengembangkan sistem secara bertahap sudah ada sejak era 1950-an dan 1960-an. Pengaruh kunci seorang ilmuwan komputer terkenal C.R. Alan Mill adalah salah satu tokoh paling pengaruh yang mempopulerkan dan memformalkan ide pengembangan bertahap ini pada tahun 1970-an. Konteks sejarah Mill yang bekerja di IBM mengajukan pendekatan tes perkembangan sedikit uji sedikit sebagai cara yang lebih terukur dan dapat dikelola untuk membangun sistem kompleks. Dia melihatnya sebagai solusi untuk proyek-proyek perangkat lunak yang sering gagal pada saat itu. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah proses pengembangan sistem analisis menggunakan metode instrumental. Yang pertama adalah perencanaan dan analisis kebutuhan di awal. Selanjutnya identifikasi dan prioritas fitur. Lalu perancangan arsitektur, perancangan instrumen, lalu implementasi dan pengkodean, dan pengujian instrumen, terus pengiriman dan integrasi. Selanjutnya yang terakhir adalah umpan balik dan review. Selanjutnya kelebihan metode incremental. Yang pertama fleksibel, yang kedua resikonya rendah, yang ketiga sistem cepat terlihat, yang keempat pengembangan bertahap, yang kelima membutuhkan perencanaan kuat, yang keenam masalah integrasi, yang terakhir kurang cocok untuk proyek monolitik. Next. Mungkin tadi ini tiga tadi ada di slide yang sebelumnya di kelebihan metode incremental. Jadi kekurangannya yaitu kan membutuhkan perencanaan yang kuat. Ini termasuk ke dalam kelemahan dari metode ini karena membutuhkan perencanaan yang matang. Sebelumnya itu harus merencanakan dengan matang untuk mengelompokkan fungsionalitas ke dalam increment. Lalu yang kedua ini ada kekurangannya yaitu masalah integrasi. Mungkin jika arsitektur awal tidak dirancang dengan baik, masalah integrasi dapat muncul ketika menggabungkan increment yang berbeda. Dan kekurangan yang terakhir mungkin kurang cocok untuk proyek yang monolitik. Ini tidak ideal untuk proyek yang semua fungsionalitasnya sangat saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut. Contoh aplikasi yang menggunakan metode incremental di dunia nyata. Yang pertama adalah aplikasi mobile, iOS atau Android. Contohnya aplikasi seperti Instagram atau TikTok sering menggunakan pendekatan incremental. Aplikasi seperti ini versi pertama hanya memiliki fitur dasar, misalnya mengunggah foto dan fungsionalitas
baru seperti filter video atau fitur story, ditambah pada rilisan berikut. Sistem web e-commerce, contoh versi pertama dari situs e-commerce dapat diluncurkan hanya dengan fitur dasar seperti katalog produk dan rancang belanja. Apakah ada pertanyaan untuk yang pengenalan aplikasi dalam metode incremental? Sebelumnya izin bertanya, tadi ada semacam term gitu, ada kata monolitik. Itu apa sih? Project monolitik itu apa? Untuk pertanyaan saya tamu dulu atau apa ada yang lain? Sudah cukup? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aga. Ya, baik. Kontrol perangkat lunak yang berada di MRI dan microwave atau mesin cuci. MRI itu untuk men-scan. Jadi untuk men-scan Mas Aga. Kalau microwave-nya untuk mengontrol suhu dan waktu selesai. Yang di mesin cuci untuk mengontrol waktu pencucian. Jadi kalau yang tadi yang apa? MRI berarti untuk men-scan QR gitu ya? Iya, jadi mesin MRI dalam kesehatan itu biasanya itu digunakan untuk ronsen itu. Oh, ronsen. Oh iya. Men-scan. Untuk pertanyaan Mas Lukas, itu workflow ya. Ya. Dalam secara sederhananya adalah serangkaian langkah atau tugas yang terstruktur yang harus diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan atau penyelesaian untuk proses. Oh, berarti langkah-langkah gitu ya. Oh. Biar terstruktur. Terus embedded system. Mungkin tadi Mas Ligas bertanya tentang apa? Tentang monolitik ya. Ya. Monolitik. Jadi konteksnya dalam metode incremental ini, proyek monolitik itu mengacu pada sistem di mana semua komponen aplikasi itu seperti antarmuka, logika bisnis dan data itu digabungkan dalam satu basis kode tunggal dan terintegrasi secara cepat. Mungkin gimana? Ada sanggahan kurang, Berarti dia itu aplikasinya mau backend sama frontendnya jadi satu gitu. Jadi nggak pakai API dari luar gitu. Bagaimana? ya mungkin seperti itu. Mungkin. Ya, berarti dia emang jadi satu, terintegrasi jadi satu aplikasi itu ya. Oh, gitu. Oke. Terus tadi yang embedded system itu seperti apa ya? Tadi embedded system. Nah, iya, tadi kan ada pertanyaan embedded system. Jadi embedded system itu dalam metode yang kami tampilkan tadi itu sistem komputer khusus yang dirancang untuk melakukan satu atau beberapa fungsi tertentu dan terintegrasi di dalam sistem yang lebih besar. Jadi ya seperti mesin atau perangkat elektronik lainnya. Jadi kayak tadi itu ya, microwave yang otomatis Ya, itu betul. termasuk embedded system, terus remote gitu ya, itu termasuk embedded system. Ya, termasuk. Oke. Mungkin ada seperti ponsel, jam tangan pintar dan ya, yang lainnya.
Mungkin Mas Yudas kurang cukup kurang kuat apa gimana? Mungkin bisa ngasih pendapat. Oke. Mungkin cukup ya, itu apa? Udah cukup kan? Oke, kuasin. Cukup. Oke, untuk yang lain kita yang bertanya. Cukup. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.